Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 551 segera. Keadaan yang memiliki pikiran adalah keadaan yang relatif lebih mudah untuk dicapai. Faktanya, tanpa berusaha memahaminya, Dion sudah melakukannya. Seperti yang dikatakan resepsionis beberapa bulan yang lalu, seringkali, petunjuk untuk memahami maksud terikat pada nama yang diberikan pada level mereka. Seseorang yang memiliki pikiran persis seperti itu adalah kondisi pemahaman yang memungkinkan pikiran Anda menerima keinginan. Namun, itu masih jauh lebih dangkal dibandingkan dengan hati. Anda dapat menganggap seseorang yang memiliki pikiran sebagai kondisi pemahaman, sedangkan seseorang yang memiliki hati adalah kondisi penerimaan. Tapi, jelas sangat sulit untuk mencapai kompromi seperti ini dengan keinginan seperti kematian. Seseorang dapat dengan mudah memahami bahwa mereka kemungkinan besar akan mati. Tapi, berapa banyak yang mau menerima hal seperti itu? Namun, Dion merasa bahwa mendidihkan hati untuk menerima itu terlalu dangkal. Dia perlu berpikir lebih dalam. Pasti ada alasan mengapa budidaya yang lebih tinggi, menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi, yang mengarah pada kemajuan yang lebih cepat. Dion tidak dapat menerima gagasan bahwa kultivasi yang lebih tinggi akan membantu Anda menerima surat wasiat dengan efisiensi yang lebih besar. Jika ada, bukankah menjadi ahli yang lebih hebat akan membuat Anda semakin kecil kemungkinannya untuk menerima kematian? Dion mulai membenamkan dirinya dalam perasaan kematian. Faktanya, dia bahkan tidak hanya fokus pada situasinya saat ini. Dia memikirkan Darius Storm untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dan bagaimana Ava harus menyelamatkan nyawanya saat itu. Dia memikirkan pertarungan 1 lawan 11, dan bagaimana dia hampir mati saat itu juga. Dia memikirkan pertarungannya dengan Chen Glei. Dia pikir tentang pertemuan pertamanya dengan Alidor. Dia memikirkan tentang bagaimana Ki kematian hampir membunuhnya di menara teratai. Dia memikirkan tentang berapa kali dia berpikir untuk mati ketika dia menerima rangkaian meridian barunya. Dia bahkan memikirkan bagaimana Iris punya menyerangnya dan hampir merenggut nyawanya. Faktanya, jika Iris tidak ingin dia menderita, mungkin itu akan menjadi hari terakhirnya di bumi. Namun, tidak satu pun dari cerita ini yang diterima di Dion. Malah, hal itu memicu perlawanan dan kebencian terhadap kematian. Bagaimana dia bisa menerima kematian? Dia perlu melindungi teman-teman dan keluarganya, dia perlu menyebarkan nama untuk dirinya sendiri agar orang tuanya bangga padanya. Dia perlu hidup, terlalu banyak orang yang mengandalkannya. Istri-istrinya, Hitam kecil, Lila kecil, Clara, ya ampun, Paman. Dia harus membangun kembali sekte Rusa Surgawi dan dia harus membalaskan dendam Demon Sage. Dia tidak bisa menerima kematian. Tidak, dia tidak akan. Idiot. Guru besar Dion memperhatikan dalam diam, menyimpan kata-katanya untuk dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu tanpa kemajuan. Pada titik ini, Dion bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Dia telah dilatih tentang gagasan orang tuanya dan kematian mereka selama hampir 1 bulan sekarang. Itu mungkin merupakan penghalang terbesarnya untuk menerima kematian. Dion mau tidak mau mengakui pada dirinya sendiri, bahwa semakin banyak dia belajar tentang dunia persilatan. Semakin dia berharap suatu hari nanti menemukan sesuatu untuk membantu orang tuanya kembali kepadanya. Entah itu sesuatu yang membuat mereka bisa kembali secara permanen atau hanya untuk beberapa saat, dia akan menerimanya. Semua yang Dion lakukan adalah dengan harapan bahwa mereka ada di suatu tempat, mampu melihatnya dan melihatnya melakukannya dengan bangga. Dia berharap esensi keberadaan mereka tertahan di suatu tempat dalam arus sesuatu yang tidak diketahui. Mengingat hukum alam semesta dan kehendak tampaknya menentukan segalanya. Mengapa tidak ada formula yang bisa membuat seseorang menjadi seperti itu? Dan mengapa Dion tidak dapat menemukan rumus ini? Temukan orang tuanya. Dion lupa berapa kali dia menyisir kata-kata yang persis sama itu. Dengan betapa cepatnya dia memikirkannya, dia pasti telah mencapai jalan buntu yang sama ribuan kali sekarang. Dan begitu saja, 1 bulan lagi telah berlalu. Hanya menyisakan 2 lagi. Sangat keras kepala, guru besar Dion memperhatikan dengan tenang. Ketika sampai pada pemahaman suatu maksud, tidak ada yang bisa membantu. Dion saat ini memiliki akses ke penolong paling ampuh yang pernah ada. Dia sendiri sedang dihadapkan pada kematian. Tentu saja, dengan kemampuan pemahamannya, berpindah ke tubuh yang bertubuh seharusnya semudah mengedipkan mata. Ketika dia tidak fokus sama sekali, jiwanya telah melewati penghalang tanpa dia sadari. Namun, sekarang dia secara aktif mencoba, dia sepertinya membuat penghalang untuk dirinya sendiri. Bukannya Dion tidak cukup pintar untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi bagaimana dia bisa mengubah fondasi kepribadiannya hanya untuk hidup, yang dia inginkan hanyalah pengorbanan bahkan nilai-nilainya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Melainkan orang-orang yang dicintainya. Dia tidak ingin melihat istrinya kesakitan, dan dia juga tidak ingin memikirkan bagaimana adik perempuannya akan bersikap adil tanpa dia. Bagaimana dengan adik laki-lakinya? Bagaimana dengan janjinya kepada tuannya untuk melindunginya? Bukankah mereka seharusnya menjungkir balikkan negeri Dragokilin? Di
Little Black meningkat begitu cepat setiap hari. Apakah saya tidak akan bisa menyaksikan puncaknya? Api kegelapan pekat mulai menari-nari di sekitar Dion saat pembangkangannya tampak semakin kuat. Namun 1 bulan lagi telah berlalu, hanya menyisakan 1 bulan lagi. Waktu terus mengalir ketika api hitam Dion berdenyut, tetapi pikirannya masih menolak untuk menyerah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia dapat membuat pikirannya menerima dan memahami kematian, tetapi dia tidak dapat melakukannya sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Dion berada di jalan bercabang yang sama yang dilalui Patianeva. Pertanyaannya adalah apakah dia harus membangun daunnya berdasarkan versi palsu dirinya? Atau dirinya yang sebenarnya? Tapi, jika dia membangun dao kematiannya di atas sesuatu yang palsu, reaksi dari hukum tertinggi yang runtuh dari dasarnya jauh lebih mendalam daripada keinginan unsur. Jika suatu hari nanti kepribadian keras kepala Dion bersinar lagi, tidak akan ada penebusan apapun. Tidak akan ada kesempatan untuk membangun lagi. Yang ada hanya kematian. Waktu berlalu terlalu cepat. Sebentar lagi, hanya tinggal 1 hari lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 552-0. Dion keras kepala, tapi sejujurnya, dia tidak tahu apa yang sedang dia upayakan. Langkah pertama dalam menguasai Dao, dan perjalanan nyata pertama dalam memahami sebuah wasiat, adalah pertama-tama mencapai keadaan yang memiliki pikiran. Dion mengetahui hal ini, dia memahaminya, dan telah lama mengambil langkah ini. Namun, langkah kedua meningkat ke tingkat kesulitan yang baru. Inilah sebabnya mengapa ada kedekatan dan juga mengapa kedekatan tersebut seringkali memengaruhi kepribadian Anda. Madeline memiliki ketertarikan yang tak tertandingi terhadap jenis jalan kemurnian bahkan sebelum dia mendapatkan ketertarikan baru dengan benih keyakinannya. Akibatnya, sebagian besar kepribadiannya berkisar pada sikap peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun memiliki watak dewi tidak secara otomatis berarti bahwa kamu akan menjadi individu yang murah hati dan baik hati. Itu tetap berarti bahwa kepribadianmu akan cenderung pada hal-hal seperti itu. Darah binatang Ri sangat mempengaruhi kepribadiannya bahkan sebelum perselisihan antara benih iman dan konstitusi tingkat dewa diselesaikan. Dan, setelah konflik tersebut terselesaikan, sifat dominannya menjadi lebih jelas, karena itulah yang terdapat dalam konstitusi pemerintahan Ratu Elvin. Apalagi keunggulan bawaan yang diberikan dengan menjadi binatang tingkat tertinggi yang sombong. Jelas bahwa keinginan yang dapat dipahami seseorang, bergantung pada apa yang dituju oleh hati mereka. Dan, apa yang menjadi tujuan hati mereka, juga menentukan seberapa kuat sebuah dao. Kegagalan Patianeva dan hampir melumpuhkan budidayanya adalah contoh sempurna dari hal ini. Hatinya condong ke aspek yang lebih alami dari garis keturunan Patianeva, namun, dia membuang semua itu demi kekuasaan. Sabuk es telah menjadi godaan yang terlalu besar. Kemajuan dalam budidaya Patianeva begitu mengejutkan sehingga dia hampir rela membuang semua yang dia cintai hanya demi keuntungan yang dia pikir akan dia terima. Tapi, yang terlambat dia sadari adalah pemikirannya menyimpang dan kontradiktif. Mengapa Patianeva ingin menjadi lebih kuat? Bukankah itu agar dia bisa membalas budi Kawa Acacia karena telah menyelamatkan nyawanya? Bukankah itu agar dia bisa melakukan perbuatan baik bagi alam semesta? Bukankah itu agar dia bisa membantu menciptakan tempat tinggal yang lebih baik bagi istri dan calon anaknya? Secara definisi, dia adalah pria yang penyayang. Penuh kasih sayang hingga menjadi ternoda, terpelintir, dan akhirnya membutakan. Namun pria yang berbelas kasih itu telah mencoba untuk menghilangkan emosinya. Demi berbelas kasih, sejak awal, rumah Patianeva yang penuh hati telah dibangun di atas reruntuhan yang hancur. Fondasinya sangat goyah sehingga hampir mustahil baginya untuk membentuk dao. Dia menjadi sangat marah sehingga dia hampir melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Kisah Patianeva hanyalah satu contoh saja. Perjalanan kultivasi penuh dengan kisah-kisah peringatan seperti miliknya. Berurusan dan memanipulasi hukum alam semesta tidaklah mudah. Itu dimaksudkan sebagai perjuangan berat, dan mencoba mempelajari sesuatu yang tidak cocok dengan Anda. Ya, seharusnya tidak dilakukan. Di satu sisi, guru besar Dion benar. Dion tidak memiliki hambatan afinitas apapun. Dengan kecerdasannya, dia tahu persis bagaimana cara menerobos ke level wasiat berikutnya. Itu hanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan bujukan. Jika dia pelan-pelan menenangkan diri, pada akhirnya dia akan mendapat terobosan dan mencapai tingkat pemahaman baru. Namun, kesalahan guru besar Dion adalah berasumsi bahwa Dion akan baik-baik saja dengan bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Bahwa dia akan baik-baik saja dengan berbaring dan membiarkan kematian mengambil alih. Bahwa dia akan baik-baik saja dengan menuruti keinginannya. Alam semesta. Dion sombong sampai-sampai potensi manifestasinya saja merobek senjata dari 33 langit. Ia menggunakan sisa energinya sendiri untuk menulis surat yang begitu berapi-api dan korosif, sehingga bahkan ahli tingkat surgawi pun tidak dapat bertahan di bawahnya terlalu lama. Namun, lelaki tua itu entah bagaimana berharap Dion ini menerima kematian apa adanya.
Dalam 6 bulan terakhir, pemahaman Dion telah lama mencapai tingkat jiwa, melampaui tingkat hati dan tubuh. Namun, dia bahkan belum menembusnya dengan pikiran. Tidak dalam aspek nyata apapun. Dion mengerti mengapa dia merasa bahwa kematian hanyalah bagian dari sebuah siklus. Dia memahami bahwa kematian terletak di ujung jalan yang tak terelakkan yang harus dilalui setiap orang. Dia memahami bahwa satu-satunya keinginan yang tidak akan pernah terkikis adalah kematian, karena di masa mendatang, di mana tidak akan ada apa-apa, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu, dan jika sesuatu itu hilang, itu hanya berarti bahwa ia telah mati. Dion memahami bahwa kematian itu sendiri merupakan bentuk kekacauannya sendiri, dan ketika organisasi kehidupan membusuk dan hancur, kematian pasti akan mencerai-beraikan apa yang dulu. Dion memahami bahwa terkadang kematian itu perlu. Dia memahami bahwa jika tidak ada kematian, dorongan untuk mendorong orang akan hilang. Jika Anda dapat hidup selamanya, dapatkah Anda mengatakan dengan pasti bahwa motivasi Anda akan tetap sama? Bahkan hal-hal mendasar seperti keindahan membesarkan anak tampaknya menjadi tidak berarti. Jika Anda bisa hidup selamanya, apakah ada gunanya mewariskan gen Anda? Potensi pikiran Dion telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia masih belum bisa memaksa dirinya untuk mengambil langkah berikutnya. Jiwa Dion tidak lagi bisa dikatakan emas. Itu telah menjadi hitam pekat dan gelap. Hampir seolah-olah tinggal satu langkah lagi untuk hancur seluruhnya. Meski waktu terus berjalan, Dion tampak damai. 1 menit. Jiwanya bagaikan telaga yang tenang dan tanpa riak. 10 detik. Dia sangat sadar akan waktu yang tersisa dan sangat sadar bahwa kegagalannya berarti kematian. 1 detik. Kilatan api hitam menyelimuti Dion. Bahkan pada akhirnya, terlepas dari fakta yang dia pahami bahwa hal itu akan terjadi, dia tidak akan pernah menerimanya. Dia tidak akan pernah menerima kematian. 0. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 553 tenggelam. Aliran waktu kembali normal dalam sekejap saat awan yang mengamuk di langit pecah dengan sambaran petir hitam. Sejak kematian Dion, 10 menit telah berlalu. Dan sejak kemunculan kuncinya, kurang dari 1 detik. Raja Akasia bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Istrinya seperti sedang menghibur putri mereka, berusaha membuat Ri tenang dan tidak melakukan hal yang terlalu longgar. Masih belum jelas apakah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dan jika dia melakukannya, masih ada tanda tanya lain apakah dia akan bertindak atau tidak. Bagi Kawa, tidak ada yang lebih penting selain putrinya. Setelah pergi selama 11 tahun, kecil kemungkinannya dia akan bersedia memperjuangkan masalah duniawi saat Ri kesakitan. Masalah lainnya adalah apakah layak untuk mengungkapkan diri mereka sekarang atau tidak. Dia tahu bahwa terlepas dari upaya terbaik mereka, Patriark Ragnar mengetahui hubungan mereka dengan Raja Belmont, namun, masalah yang lebih besar adalah apakah dia melihat mereka sebagai ancaman atau tidak. Sangat sedikit yang mengetahui asal mula muasal Ratu Acachia, dan sebagai wakilnya, sangat sedikit yang mengetahui kekuatannya. Selain itu, dengan masuknya Raja Acachia, banyak kepala klan yang memahami kekuatan, dan kemungkinan besar juga menyimpulkan bahwa dia cukup lemah. Artinya jika mereka menunggu, mereka masih bisa menunggu dan menggunakan elemen kejutan. Namun masalah lain terlihat dalam pilihan apakah akan bertindak atau tidak. Dengan adanya perintah Raja Belmont, semua orang mengerti bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk pindah. Ada kemungkinan bahwa itu cukup untuk menahan orang agar tidak memasukkan harta karun Dion. Namun, jika Raja Acachia bertindak, seperti memasang suar, memberitahu semua orang betapa pentingnya kunci itu. Entah mereka yang datang ke alam semesta ini diketahui atau tidak, kunci itu pada dasarnya adalah tujuan mereka masing-masing. Dengan informasi yang dimiliki menara epistemik, tidak ada sumber daya budidaya di kuadran yang dapat disembunyikan dari mata mereka, dan itu belum lagi sumber daya budidaya menara epistemik itu sendiri. Bagaimanapun juga, pencipta menara itu adalah seorang pria dengan kemauan yang begitu kuat sehingga tekniknya sendiri menjadi hukum baru di dunia hingga ke titik di mana setiap orang terlahir dengan aurora. Dia bahkan telah menciptakan tingkat hukum tertingginya sendiri. Dia benar-benar tidak curang untuk menjadi nomor 1. Raja Acachia memikirkan hal ini mungkin untuk ke-100-nya sejak kemunculan kunci tersebut. Tapi, dia pun masih tidak bisa mempercayainya. Edim, tiba-tiba, suara Raja Belmont membuat Raja Acachia tersadar dari lamunannya. Itukah yang mempertimbangkannya? Raja Acachia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keheningan menguasai. Tidak ada yang tahu bagaimana melanjutkan dari sini. Dengan fenomena alam yang sedang booming di arena saat ini, mengguncang bumi itu sendiri. Siapa yang akan percaya bahwa ini adalah benda biasa? Raja Belmont memiliki pikiran untuk memberikan kemampuan kepada orang-orang terdekat Dion untuk naik ke panggung dan membawanya pergi. Tetapi di dunia kultivasi, ketika menghadapi situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang memiliki firasat untuk menghormati orang mati. Berapa banyak orang yang mau mendengarkan keputusan seperti ini?
Sepertinya mereka sudah gatal ingin melanggar perintah heningnya. Dan baru beberapa menit berlalu, cukuplah untuk mengatakan bahwa godaan bagi para jenius yang paling dekat dengan pertempuran bahkan lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka telah menjadi peringkat 10 besar, jadi mereka bersiaga ketika nama mereka dipanggil berikutnya. Mereka tidak mengira dua orang di antara mereka akan mati di depan mata mereka, tapi mereka masih cukup dekat dengan arena. Dan banyak dari mereka yang matanya bersinar terang saat mereka melihat kuncinya. Sebenarnya, kunci menara yang normal hanyalah ilusi. Mereka akan diberikan dalam roh kepada klan yang menaklukkan menara dan hanya akan muncul di dalam gerbang. Ketika aturan menganggap menara tersebut telah cukup ditaklukkan oleh pihak lain, maka kepemilikan kunci ilusi akan bergeser. Namun, kunci ini nyata. Tidak perlu seorang jenius untuk memahami bahwa ada perbedaan besar. Jika kunci yang muncul dalam bentuk padat di luar gerbang berarti itu luar biasa. Tiba-tiba, suara Patriark Ragnar menggelegar saat tawanya memenuhi stadion, mengiringi gemuruhnya langit. Kalau begitu, biarkan generasi muda memperjuangkannya. Wajah Caitlem dan Saru berubah jijik. Ini adalah orang yang baru saja meninggal, namun orang yang dianggap sebagai generasi tua ini mencoba menabur kekacauan. Mata Tao Aumen bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat saat karangan api emas menyebar dari rambut emasnya yang panjang dan keluar dari dirinya. Dia dengan angkuh mengambil langkah ke depan, berjalan perlahan dan sengaja menuju kunci. Dia sepertinya tidak merasa perlu terburu-buru, dia merasa tempat pertama Lionel hanyalah keberuntungan mengingat dia bertemu dengan kuil peninggalan. Dalam hal kekuatan tempur, dia tak tertandingi. Raja Acachia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Ragnar mengatakan hal seperti itu. Vidar dan Thor jelas terlalu lemah untuk bersaing dengan Tao atau bahkan Lionel. Apa yang dia dapatkan dari ini? Kecuali, apakah mereka bersekutu? Empati sejati Raja Acachia bukanlah maha tahu. Tidak mungkin baginya untuk mengintip ke dalam otak seseorang dan mengekstrak informasi apapun yang dia inginkan. Jika Anda ingin dia mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, itu mungkin saja. Jika dia harus memberitahu motif musuh dalam pertempuran sengit, itu mungkin saja. Jika dia harus membaca niat permukaan seseorang, itu mungkin saja. Tapi, sesuatu yang rumit seperti memahami apakah dua klan berada dalam aliansi atau tidak adalah hal yang terlalu berlebihan, terlalu banyak alur pemikiran yang berbeda untuk disaring. Pilar api gelap terus meletus di sekitar mayat Dion, memecahkan tanah di bawah kakinya dan menghancurkan udara itu sendiri. Ri gemetar karena marah. Saya tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Dia tiba-tiba menghilang dari pelukan ibunya, membuat Kawa terkejut. Sosok Ri melintas di langit, amarahnya menimpa Tao. Dalam sekejap, Madeline sudah berada di sisinya. Kemarahan di mata mereka telah mencapai tingkat yang begitu nyata sehingga Tao terpaksa berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Bergerak. Dia berkata dengan jelas, atas rasa tidak hormat yang ditunjukkan suamimu yang sudah meninggal di planetku, merampas barang-barangnya adalah tindakan paling tidak yang harus aku lakukan. Jika kamu tidak ingin mengikuti kematian, pindahkan. Topan api emas membubung ke udara, melawan kegelapan yang menakutkan dengan cahaya yang menyilaukan. Kepala singa menjulang tinggi di atas segalanya, mengaum ke langit dengan kesombongan yang sesuai dengan harga dirinya. Tiba-tiba, dunia bergetar dengan keras. Badum, badum, badum. Suaranya begitu keras hingga menenggelamkan guntur di langit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 554 keluarkan. Lionel Belmont melaju ke depan, tidak peduli dengan anggapan superioritas Tao. Sejauh yang dia tahu, peringkatnya di nomor 1 tidak akan berubah. Namun, apa yang mereka kubur jauh di dalam hati adalah sebuah ketakutan. Keraguan bahwa Dion masih hidup. Mereka tidak akan memiliki peluang. Sosok Lionel bermandikan api merah dan biru, menari di sepanjang kakinya saat panas dan dingin yang drastis menyebabkan ledakan kecil yang semakin meningkatkan kecepatannya. Tao Aumen segera menyadari hal ini. Matanya menyipit, rasa jijik yang mendalam terlihat di wajahnya. Sepertinya aku sudah membiarkanmu berjalan terlalu lama. Para rangker lainnya tetap bertahan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Bahkan Saru, yang secara teknis seharusnya terluka parah oleh pertarungannya dengan Dion sehingga dia kehilangan terlalu banyak langkah. Raungan bergema di langit, menenggelamkan singa Tao sepenuhnya. Pada saat berikutnya, semua orang membeku. Pada saat itulah mereka semua sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Manifestasi Dion belum hilang. Kemarahan manifestasi humanoid Dion meledak, badai kekuatan jiwa mengancam akan menghancurkan arena. Tahap malaikat tengah. Tahap malaikat tengah puncak. Tahap malaikat tinggi. Tahap malaikat tertinggi. Tahap malaikat tertinggi. Tahap malaikat tertinggi. Dering dentuman sonik meledak di udara. Awan yang mendominasi terpisah, meringkuk di hadapan suara yang begitu sombong sehingga langit seakan sujud. Gemuruh petir hitam menghantam tanah namun terasa seperti rengekan belaka di hadapan gelombang api hitam yang semakin besar. Ri dan Madeline berbalik dari posisi mereka di langit,
tubuh halus mereka gemetar melawan hembusan angin kencang. Kalian semua punya keberanian yang besar. Sebuah suara yang dibumbui dengan maksud musik mengirimkan kata-kata penuh amarah ke seluruh stadion. Kematian bukanlah sesuatu yang didiktekan untukku. Kematian bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari bagiku. Kematian bukanlah sesuatu yang akan saya tolak dan terima. Hukum alam semesta ini dimaksudkan untuk digunakan. Jalur kultivasi dimaksudkan untuk menentang surga. Akan seperti apa rupaku jika aku mengikuti kehendak alam semesta? Mengapa? Karena itu yang diinginkannya? Konyol. Kamu tidak akan mendikte kematianku. Anda tidak akan mendikte kematian orang yang saya cintai. Akan tiba saatnya aku akan menulis ulang hukummu dengan lambaian tanganku. Suatu masa di mana bahkan kosmos sendiri tidak akan mampu mendikte tindakanku. Disinilah daoku akan dibangun. Tak ada satupun di dunia ini yang bisa menggoyahkan hatiku. Bahkan saat menghadapi kematian, lingkaran emas hitam menyala yang melayang di belakang manifestasi Dion mulai bersinar, menonjolkan nyala api putih yang menyilaukan. Dalam sekejap, api hitam yang pernah menyelimuti arena menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kemurnian yang begitu kuat sehingga Madeline hampir merasa rendah diri. Tapi, di dalam hatinya, yang dia rasakan hanyalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Dion belum mencapai yang memiliki tubuh. Faktanya, dia baru saja melangkah ke dalam hati, meningkatkan hidupnya hanya beberapa detik dan memperpanjang waktu yang dimilikinya sedikit. Dia telah menempuh jalan yang bahkan belum pernah dilihat oleh guru agungnya. Dia membuang semua konvensi tentang bagaimana niat mati harus dikuasai. Tidak, Dion tidak akan menjadi boneka kematian. Dia akan menjadi penuai. Dunia persilatan ini akan mengetahui kemarahannya. Kontrolnya atas ki kematian meningkat setiap saat. Kerumunan menyaksikan dengan nafas tertahan saat pertanda kematian Dion berfluktuasi dengan liar. Setiap kali kematiannya tampaknya tak terhindarkan, ia akan memperpanjang hidupnya hanya beberapa detik lagi, sebelum siklus itu berulang lagi dan lagi. Alam semesta mengerang dalam kegelisahan dan kemarahan. Nyawa Dion, ia menginginkannya. Namun pembangkangan dan kesombongan Dion berulang kali meraung ke langit, menantang alam semesta untuk bertindak jika bisa. Hidupku adalah milikku. Lubang menganga di dada Dion perlahan menutup, mendorong kematian semakin jauh. Api putih membelai luka Dion, menyatu dengan aurora dan mendorong kehebatan jiwanya hingga batasnya. Dengan bakat jiwa Dion, dan berapa lama dia menggunakan jiwanya untuk merasakan hukum kematian. Bagaimana kekuatannya tidak meningkat? Dia berhasil melompati seluruh tahap dalam 6 bulan. Hanya dengan satu langkah lagi, dia akan memiliki jiwa surgawi. Madeline memandang Ri yang berada di sisinya. Dia melihat mata yang terlalu familiar baginya. Mata yang tidak mengungkapkan apapun selain cinta. Kehendak surgawi berkembang dalam diri Madeline, namun, rasanya jauh berbeda dari sebelumnya. Jauh lebih kuat. Mata Raja Acacia beralih dari surga Dion yang menentang prestasi terhadap Madeline. Kepekaannya terhadap berbagai hal sesuai dengan indera keenam Dion setelah dia mencapai tingkat kultivasinya. Kecuali, bukannya karena aurora bawaan, itu karena empati sejatinya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami perubahan substansial pada Madeline? Kehendak surgawinya. Ini adalah hukum tertinggi sekarang. Pilar cahaya menyilaukan jatuh dari langit, menyertai nyala api putih Dion. Tiba-tiba, hidup Dion mulai diperpanjang beberapa menit, bukan beberapa detik. Dan kemudian itu menjadi jam, bukan menit. Dan kemudian hari, lalu minggu, bulan, lalu tahun. Dalam sekejap, tidak ada yang bisa melihat akhir umur Dion. Bukan karena dia telah menjadi abadi, melainkan dia telah kembali ke masa mudanya. Sama seperti remaja lainnya, ancaman kematian terlalu jauh untuk diperhitungkan. Sebuah tangan merobek pilar cahaya, menggenggam kunci yang tergantung di udara. Tidak ada perlawanan. Nyatanya, kuncinya dinyanyikan dengan gembira, menghilang dalam sekejap. Keheningan memenuhi arena ketika seorang pemuda tampan melangkah keluar dari cahaya yang menghilang. Penampilannya telah mendapatkan sisi gelap yang hanya membuat penampilannya semakin menawan. Ini adalah pria yang telah melihat ambang kematian dan berjuang untuk kembali. Menentang surga itu sendiri, Raja Acacia terkekeh getir, dasar bajingan kecil. Aku tidak bisa melihat kekuatan jiwamu lagi. Dion melesat ke langit, langsung memeluk istrinya, tidak membiarkan mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia tertawa saat merasakan pinggang lembut mereka. Sepertinya aku menang, ya. Air mata membasahi tubuh telanjang Dion karena tak satu pun dari mereka yang mampu berbicara. Itu sebenarnya hanya 10 menit, tapi itu benar-benar terasa seperti seumur hidup. Tapi, semua itu terhenti. Suara tepuk tangan membuat alis Dion berkerut. Dia mendongak ke langit dan menemukan seorang pria dengan rambut pirang panjang dan mata biru mencolok berjalan di udara, tangannya terlipat di belakang punggung. Yang mengejutkan, pria ini bertubuh kurus, namun tingginya setidaknya 5 meter. Benar-benar spektakuler. Pria itu berbicara dengan tekanan yang nyaris tak terlihat. Namun, dia berhasil membuat Dion merasa tidak nyaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Ini adalah pertama kalinya di dunia persilatan ada orang yang membuatnya merasa perlu mengambil langkah mundur. Bagi saya, melihat talenta muda yang luar biasa dalam hidup saya benar-benar memperluas wawasan orang tua ini. Saya hanya bisa berharap anak-anak saya berhasil menjadi 1/10 dari bakat Anda. Raja Belmont mengerutkan kening. Dia tidak memerintahkan siapapun untuk bergerak, tetapi dia menggunakan kematian Dion sebagai alasan. Masalahnya adalah, Dion jelas masih hidup sekarang. Orang tua ini ingin memperluas wawasannya lebih jauh lagi. Senyuman kecil terlihat di wajah pria itu yang terpahat dan tampan. Maukah kamu mengambil harta itu lagi? Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk menganalisisnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 555 Booming. Orang tua itu terbatuk. Sambil tertawa getir, dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Memikirkan pertunjukan kekuatan yang menyedihkan seperti itu akan membuatku berada dalam kondisi seperti ini. Dia tidak akan pernah memberitahu Dion hal ini, sebagian karena harga dirinya. Dan sebagian karena bocah itu terlalu serius dalam hal seperti ini. Tetapi sesuatu seperti memproyeksikan teknik melalui begitu banyak penghalang dimensi terlalu berat baginya di usia tuanya. Lebih buruk lagi, ketika dia merasa Dion akan mati, dia telah memperpanjang waktu melewati batasnya. Tambahan sepersekian detik itu mungkin tampak seperti tidak ada apa-apanya dalam 6 bulan. Tapi itu hanya jika Anda tidak mempertimbangkan seberapa jauh lelaki tua itu telah berusaha keras untuk menyamai total 6 bulan itu. Faktanya, karena kebaikan lelaki tua itu, Dion mampu mencapai keadaan di mana menurutnya kematiannya tidak dapat dihindari, namun hal itu tidak terjadi. Karena sepersekian detik ekstra itu, Dion mampu meraih kehidupan, memperdalam pemahamannya tentang kematian dan meningkatkan hidupnya secara bertahap. Pada saat lelaki tua itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Dion telah mengambil alih kekuasaan, berjuang untuk hidupnya sendiri. Dia telah menetapkan seseorang yang memiliki hati untuk dirinya sendiri yang akan membuatnya sangat sulit untuk maju ke depan. Pemahamannya sudah berada pada tingkat jiwa, namun niatnya masih tertahan pada seseorang yang memiliki hati. Alam semesta tidak begitu mudah untuk dipermainkan Dion. Mungkin akan ada saatnya di mana mustahil untuk bergerak maju, bahkan dengan semua kesombongan di dunia. Kalau begitu, bagaimana reaksimu? Akankah kamu tetap pada jalurmu? Atau akankah hatimu hancur seiring dengan hidupmu? Dion memegang erat Ri dan Madeline saat dia mengirimkan pandangan tak tergoyahkan ke arah Patriark Ragnar. Lihat, Dion menjawab dengan dingin. Jika Anda setua yang Anda katakan, bukankah Anda harus menyadari bahwa kultivasi adalah masalah pribadi saat ini? Jika bukan itu masalahnya, saya sangat ingin melihat teknik kesengsaraan petir klan Anda. Saya mendengarnya membuat surga sangat marah sehingga hampir mustahil bagi Anda semua untuk memasuki alam suci. Itu pasti teknik yang luar biasa. Bagaimana? Dion sudah lama mendengar tentang teknik ini. Ketika dia menguping percakapan antara Penatua Dayu dan Penatua kami di Akademi Fokus. Mereka berbicara tentang bagaimana para Ragnar sepertinya sangat mementingkan teknik pengorbanan darah karena teknik petir mereka membuat hampir mustahil untuk bertahan dari kesengsaraan petir saat melangkah ke dalam alam suci dan seterusnya. Kesengsaraan seringkali datang seiring dengan peningkatan budidaya. Meskipun surga mengabaikan pengembangan tubuh dan jiwa dalam uji coba ini, pengembangan energi tidak pernah diabaikan sedemikian rupa. Alasannya sederhana. Seperti yang dikeluhkan Dion selama perjuangannya untuk hidupnya, Jenderal Iblisnya memiliki kemampuan pemahaman yang lebih tinggi daripada dia karena budidaya suci mereka. Hal ini karena bentuk energi yang lebih tinggi memberikan jalan bagi hubungan yang lebih baik dengan alam semesta. Inilah mengapa penting untuk memahami suatu maksud sebelum Anda bisa menjadi orang suci. Dengan setiap peningkatan kualitas energi secara berturut-turut dari esensi ke suci, dari suci ke surgawi. Dan dari surgawi ke misterius, hubungan dengan alam semesta semakin dalam. Dan, tidak ada langkah yang memberikan hubungan yang lebih dalam selain menjadi makhluk transenden. Dengan demikian, pejuang bela diri mengalami 4 kesengsaraan. 1 untuk kesucian, 1 untuk tahap surgawi, 1 untuk formasi Dao, dan 1 lagi untuk melampaui. Selain itu, alam semesta seringkali menjadi marah dan menjatuhkan kesengsaraan karena menguasai hukum tertinggi. Namun, itu hanya akan menunjukkan kemarahan. Tidak akan ada ujian nyata kecuali seorang pejuang berusaha membentuk Dao berdasarkan hukum tertinggi. Saat itulah alam semesta akan benar-benar bertindak. Ini juga yang menjadikan kesengsaraan formasi Dao termasuk yang paling berbahaya. Tentu saja, kesengsaraan ini didasarkan pada bakat. Dion cukup beruntung tidak harus menghadapi kesengsaraan bagi jiwanya, jika tidak, kemungkinannya untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Tapi, disinilah masalah Ragnars muncul. Karena teknik mereka, petir pada dasarnya adalah hal yang paling nyaman di dunia bagi seorang Ragnar. Artinya jika mereka menghadapi cobaan yang serupa dengan level mereka, itu akan menjadi terlalu mudah, dan alam semesta memahami hal ini. Akibatnya, persidangan Ragnar bagaikan hukuman mati bagi banyak dari mereka.
Realitas kejam membentuk sebagian besar budaya Ragnar, membuat banyak dari mereka terpelintir dan bejat. Lagi pula, mereka pada dasarnya sudah dijatuhi hukuman mati sejak awal kehidupan mereka. Dion tidak akan pernah bersimpati kepada mereka yang menangani nasibnya seperti yang dilakukan Baal atau Vidar, tapi bukan berarti dia tidak mengerti. Mata Patriark Ragnar bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi selain itu, senyumannya tidak berubah. Saya akan dengan senang hati menunjukkan kepada Anda tekniknya. Jika saya mampu melakukannya. Namun, seperti yang Anda tahu, kami hanyalah cabang dari keluarga kami yang terpuji. Dia menghela nafas, saya tidak punya kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu. Dikatakan, Patriark Ragnar tersenyum, memandang ke arah Dion dengan mata tajam. Jika Anda bergabung dengan keluarga kami, saya yakin tidak akan ada masalah. Kegaduhan terdengar di seluruh arena. Sangat sedikit orang di sini yang memahami keseluruhan lanskap kuadran mereka, tetapi yang mereka pahami adalah bahwa Ragnar adalah pembangkit tenaga listrik yang belum pernah ada sebelumnya. Diundang ke klan Dewa Kaisar adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski hanya dengan cabang belaka, menurutku kami hanyalah keluarga cabang, tapi seperti yang bisa kamu lihat. Kami telah melahirkan 2 orang jenius yang memiliki benih kepercayaan melalui garis keturunan kami yang sederhana. Prestasi berjasa seperti ini tentu saja akan membawa kita ke dalam rahmat baik dari cabang utama. Dengan dukungan dari kami, Anda akan dihargai sama seperti Vidar atau Thor. Suara Patriark Ragnar menggelegar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 556 rapuh. Dion mengangkat alisnya, melepaskan cengkeramannya pada Ri dan Madeline sehingga mereka bisa berdiri di sisinya. Melihat ketakutan Dion, Patriark Ragnar tersenyum ringan. Tami, kemarilah. Wajah Thor berkedut, tapi selain itu, dia tetap bergeming. Namun, kerutan Dion semakin dalam mendengar kata-kata itu. Secepat yang dimungkinkan oleh kultivasinya, tanpa berani menunda. Seorang gadis mungil dengan rambut pirang bob dan mata biru muda berjalan ke atas panggung di bawah Patriark Ragnar saat dia mendarat. Kepribadian cerianya yang biasa telah benar-benar hilang, dan meskipun dia jelas-jelas gemetar, dia tidak berani melanggar perintah. Sayangnya, saya tidak memiliki anak perempuan, jadi sulit bagi saya untuk menunjukkan ketulusan saya kepada Anda. Cengkeraman Thor pada tombaknya semakin erat. Namun, Tami bisa dianggap sebagai kerabat dekat saya. Faktanya, dia adalah putri mendiang kakak laki-lakiku, jadi dia bisa dianggap sebagai keponakanku. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia secantik istri Anda, juga tidak berbakat, tapi dia cukup unik. Dia adalah penyintas teknik transplantasi meridian yang ditemukan keluargaku. Jadi ketertarikannya terhadap petir bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan dari kita. Aku yakin satu-satunya yang bisa mengalahkannya dalam aspek ini adalah keponakanku, Thor. Transplantasi meridian. Pikiran Dion teringat kembali pada urusannya sendiri dengan teknik seperti itu. Tapi, perbedaan antara dia dan Tami adalah dia lumpuh, masuk akal jika dia menjalani rasa sakit seperti itu. Tapi, dia, apakah itu keinginannya sendiri? Segala sesuatu tentang Dion yang membuat Ragnar jijik. Mereka memperlakukan manusia seperti alat, dan membesarkan generasi berikutnya menjadi sama buruknya dengan generasi sebelumnya. Klan tambahan mereka hanyalah boneka manusia. Klan Saeklem praktis dibiarkan murni untuk dijadikan pion pengorbanan untuk melihat masa depan. Ipsum mempraktekkan kemauan buatan yang membutuhkan pengorbanan berdarah di pihak mereka sendiri. Ragnar bersedia menggunakan nyawa orang tak berdosa untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan teknik pengorbanan darah. Dan sekarang mereka juga bereksperimen pada bangsanya sendiri. Mata Dion berkedip dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mengira Tami bergerak sangat lambat, itu karena hanya itu yang bisa dia kumpulkan. Kultivasinya telah jatuh ke puncak tahap foundation. Semua pekerjaan yang dia lakukan pada meridiannya telah hilang. Diganti dengan set yang benar-benar baru. Kecuali tidak seperti Dion, mereka belum marah. Energi Tami tampak tidak stabil dan tidak seimbang. Tapi, dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum malu-malu, menatap ke tanah seolah keinginan Patriark Ragnar untuk memberikannya kepada Dion adalah keinginannya sendiri juga. Ava, yang berada di Skybox Belmont, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam dirinya. Ini adalah seorang gadis yang pernah dia anggap sebagai sahabatnya, seseorang yang berbagi segalanya dengannya. Ini adalah gadis yang dia pikir suatu hari nanti akan menjadi saudara iparnya karena betapa dia mencintai Arios. Tapi, ini juga gadis yang mengkhianatinya hari itu di hutan. Ini adalah gadis yang mengutamakan kelangsungan hidupnya di atas martabat dan kehidupan temannya. Tidak ada cara mudah untuk memutuskan bagaimana perasaan. Tidak ada garis putih dan hitam yang jelas, benar dan salah, di sini. Pada akhirnya, Ava menyadari bahwa perasaan di dadanya adalah rasa sakit. Rasa sakit yang dia tidak tahu apakah itu karena rasa kasihan saat melihat penderitaan orang asing, atau penderitaan yang tulus saat melihat seseorang yang Anda cintai diperlakukan seperti mainan. Baru sekarang Ava menyadari bahwa Tami tidak berpartisipasi dalam turnamen tersebut bukan karena dia berlari.
Tapi karena dia tidak lagi memiliki keinginan bebasnya sendiri. Saya tidak akan membuat Anda bosan dengan detailnya, lanjut Patriark Ragnar, sama sekali tidak terganggu oleh keheningan aneh di arena, tetapi, pada dasarnya, kemampuannya sebagai mitra kultivasi ganda bagi mereka yang tertarik dengan seni petir tidak bisa melakukannya. Bahkan bisa ditandingi oleh binatang petir tingkat transenden. Meskipun Patriark Ragnar hanyalah manusia yang menjijikkan, dia tidak berbohong satupun. Gagasan tentang konstitusi tipe kilat belum pernah terdengar, dan tidak pernah ada. Model uji coba yang digunakan surga untuk menguji para penggarap adalah kilat. Jadi masuk akal jika mereka tidak akan pernah memilih untuk memberikan kepada para penggarap tersebut kemampuan untuk menghindari uji coba tersebut. Meski begitu, seperti halnya setiap hukum penting memiliki representasi binatangnya sendiri, petir pun demikian. Konon, binatang petir ini hanya lelucon. Petir yang digunakan Thor, atau pengguna petir lainnya, memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan petir kesengsaraan. Akibatnya, binatang petir ini tidak memiliki binatang buas tertinggi di antara kerabatnya. Faktanya, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai binatang transenden sama sekali. Inilah sebabnya mengapa petir dipandang sebagai kehendak unsur belaka. Ia masih memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan, bahkan dalam kondisinya yang sangat lemah. Tapi, mereka tidak akan pernah bisa menandingi petir Tribulation. Namun, bukankah berkultivasi berarti menentang langit? Sejak pertama kali mengamati kebenaran ini, para pejuang bela diri telah berusaha menemukan cara mereka sendiri untuk melewati rintangan tersebut. Mereka ingin membentuk teknik petir mereka sendiri dan kedekatan serta konstitusi petir mereka sendiri, dan tidak ada yang lebih bersikeras tentang hal ini selain nenek moyang para Ragnar. Mereka membuang segalanya demi mengejar tujuan mereka sendiri dengan kondisi petir yang sebenarnya. Bereksperimen dengan kemauan dan orang-orang mereka sendiri dengan harapan suatu hari nanti akan mengembangkan unsur petir menjadi hukum tertinggi yang dimaksudkan. Tapi, menentang surga ada harganya. Para Ragnar dikutuk dengan tubuh afinitas petir mereka, ditakdirkan untuk mewariskan gen yang sama dari generasi ke generasi. Alih-alih memberi mereka kekuatan dan kekebalan yang mereka inginkan, hal itu malah meningkatkan uji coba mereka ratusan kali lipat. Hingga ke titik di mana angka kematian para Ragnar mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, karena mereka telah bereksperimen lebih jauh lagi pada Tami, tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa mustahil bagi gadis rapuh ini untuk selamat dari kesengsaraan Seinhut-nya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 557 bukan hanya. Patriark Ragnar mengusap bagian atas kepala Tami, tampak dengan cinta, sebelum dengan lembut mendorongnya ke arah Dion. Karena kamu tertarik dengan seni petir kami, aku menghadiahkan keponakanku sebagai selir. Dengan dia sebagai mitra kultivasi ganda, ditambah dengan bakat Anda, saya ragu Anda harus menghadapi banyak rintangan dalam mengejar dao petir. Tami melakukan apa yang diperintahkan. Dengan berjalan canggung, berlari dan melompat, dia berjalan menuju Dion. Tapi, dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan tatapannya, bertindak sebagai bagian dari pelayan yang seharusnya. Dia dengan sopan membungkuk kepada Ri dan Madeline yang masih terkejut dengan situasinya. Mereka bukan tipe orang yang menempatkan diri mereka lebih tinggi dari orang lain. Jadi tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Tami layak atau tidak layak untuk Dion karena betapa bagusnya mereka. Yang mereka rasakan hanyalah rasa kasihan yang tak ada habisnya pada gadis di depan mereka. Seorang gadis yang semuda mereka berdua. Dion sendiri memiliki perasaan campur aduk terhadap Tami. Di satu sisi, dia telah membaca ingatan Ava tentang pengkhianatannya. Dia merasa memuakkan bahwa seorang teman bisa melakukan hal seperti itu kepada seseorang yang seharusnya kamu sayangi. Yang lebih parah lagi, dia melakukannya bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Karena bahkan sebelum dia ikut menandatangani Ava dengan nasibnya, dia telah menjadi alasan mengapa Arios terpaksa memalsukan kematiannya. Namun, di sisi lain, dia telah melihat sekilas kepribadian aslinya, tidak ternoda oleh tekanan para Ragnar. Dalam hal ini, dia adalah orang yang baik. Tapi bisakah kamu benar-benar menilai seseorang dari bagaimana mereka bertindak di saat-saat yang baik? Bukankah orang-orang yang tulus dibedakan dari bagaimana mereka bertindak di saat-saat sulit? Konon, anehnya, Dion berhutang nyawa pada Tami. Selama pembukaan Legacy World, itu karena Tami telah memberitahu para Ragnar tentang di mana menemukan teknik pengorbanan darah sebagai imbalan atas nyawa dia dan saudara laki-lakinya sehingga Thor tidak merasa perlu untuk menyerang Dion. Karena Thor tidak menyerang, Dion dapat melarikan diri dengan beberapa lukanya. Pada saat itu, tidak ada keraguan dalam benak Dion bahwa dia tidak memiliki satu peluang pun melawan Thor. Faktanya, dengan penguasaan kemauan Thor saat ini, bahkan Dion pun tidak berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk kalah bahkan sampai sekarang. Tami berusaha mempertahankan senyum malu-malunya sambil menunduk ke tanah, tapi di dalam hatinya dia gemetar hebat. Betapapun bengkok dan bejatnya, Tami tidak peduli jika dia diambil oleh Dion untuk digunakan sebagai mainan seks.
Bagian yang menyedihkan adalah dia secara teknis adalah bom waktu. Semakin dia berkultivasi ganda, dia akan semakin dekat dengan kesucian. Pada akhirnya, akan tiba saatnya dia tidak lagi mampu menekan kultivasinya, dan dia pasti akan mati. Dia tahu sama seperti orang lain bahwa dengan rangkaian meridian baru ini, dia tidak akan pernah melampaui kesengsaraan pertamanya. Namun, dia masih menganggap nasib itu lebih baik daripada apa yang akan terjadi jika Dion menolaknya. Patriark Ragnar tidak peduli dengan hidupnya. Faktanya, dia hanya menggunakannya untuk bereksperimen dengan asumsi bahwa dia akan mati. Tami adalah orang pertama yang selamat jika petir kesengsaraan sejati dimasukkan ke dalam meridiannya. Tapi, semua itu tidak penting. Jika Dion menolaknya, Ragnar tidak akan mencari-cari kesalahan Dion, dia akan mencari-cari kesalahannya. Jika Dion menolaknya, dia tidak akan hidup pada akhir hari ini. Dion membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi saat firasat keluar, Tami tiba-tiba berbicara dengan suara selembut kepakan sayap kupu-kupu. Saya akan melayani Anda dengan kemampuan terbaik saya. Saya tidak terlalu berguna, tapi setidaknya saya telah melindungi keperawanan saya. Anda tidak perlu khawatir saya akan ternoda. Dan ketika kamu tidak ingin memanfaatkanku, aku sudah terlatih sempurna sebagai gadis pelayan. Aku tidak akan pernah mengganggumu. Dan aku, tiba-tiba, suara pelan kaki yang menyentuh panggung membuat Tami merinding hingga terdiam. Dia sadar betul bahwa dia baru saja berbicara sembarangan, namun dia mengatakan bahwa dia sangat terlatih. Kegugupan menjadi lebih baik dari. Patriark Ragnar tidak mengatakan apa-apa, memandang ke langit dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tampaknya bukan masalahnya apakah Dion menerima atau tidak. Kamu mengalami kesulitan. Sebuah suara laki-laki berbicara. Tapi, saat Tami mengenali suara yang seharusnya tidak dia ucapkan, gelombang emosi menguasai dirinya. Bahunya tampak gemetar saat dia mencoba menahan diri, dia bahkan menggigit pipinya dengan kuat hingga darah mulai memenuhi bagian dalam mulut kecilnya. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maaf, aku tidak biasanya seperti ini. Aku berjanji akan menjadi lebih baik di masa depan. Aku setuju. Sebuah jari menyentuh dagu Tami, lalu memiringkannya ke atas. Pemandangan Arios membuat air mata yang sedari tadi ditahan Tami tumpah tak terkendali. Dia meninggal. Saya membunuhnya. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saya pasti melihat sesuatu. Dion secara pribadi telah memberitahu Arios apa yang dialami Tami pada saudara perempuannya. Mengetahui sepenuhnya bahwa dengan kepribadian Ava, dia akan mati sebelum mengatakan hal seperti itu kepadanya. Arios tidak tahu bagaimana perasaannya. Ava adalah adik perempuannya, dan Tami adalah gadis yang rela dia korbankan. Itu adalah dua jenis cinta yang berbeda, dan dia tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk itu. Sebenarnya, sejak lama, dia sudah cukup marah hingga merasa seolah-olah dia akan membunuh Tami saat dia melihatnya lagi. Namun, disinilah dia dan yang bisa dia lakukan hanyalah merasa kasihan. Dia merasa seperti sampah bumi, tapi yang dia ingin lakukan hanyalah melindunginya. Tapi, itu saja. Arios melarang dirinya menjalin hubungan apapun dengan Tami yang melewati batas itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, ada juga beberapa perasaan yang tidak bisa dilupakan atau dihapus. Dion melihat ke arah punggung Arios yang kuat saat dia berdiri di depannya. Dengan lambaian tangannya, Tami dan Arios menghilang dari pandangan, sebelum dia diam-diam mengirim mereka ke dalam cincinnya di bawah pengaruh susunan penyembunyiannya. Dion hampir tidak menyadari warna emas hitam pada susunannya. Oh, Patriark Ragnar tampak geli dengan hilangnya Tami. Tapi, entah kenapa, Thor merasa lega. Entah kenapa dia merasa mungkin adik perempuannya benar-benar aman sekarang. Yah, aku memang menghadiahkannya padamu. Saya kira terserah Anda apakah Anda berbagi atau tidak. Anda cukup baik hati terhadap bawahan Anda. Ekspresi Dion tidak berubah. Sebelum semua ini terjadi, dia pikir yang harus dia lakukan untuk membawa Thor ke sisinya hanyalah menyelamatkan Tami, tapi Patriark Ragnar dengan rela menyerahkannya. Jika Tami benar-benar satu-satunya cara yang dia miliki untuk mengendalikan Thor, dia tidak akan melakukannya. Menyerahkan bidak catur itu begitu saja. Tiba-tiba, Dion tersenyum. Melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh di udara, dia tertawa. Tidak ada hal semacam itu, Patriark Ragnar. Arios adalah teman baikku dan kebetulan sudah lama menyukai keponakanmu. Aku tidak tega mencuri cinta seseorang yang begitu dekat denganku, jadi aku hanya memberi mereka waktu untuk ngobrol. Mempertimbangkan bakat dan garis keturunan Arios. Saya yakin Anda bersedia menerimanya sebagai keponakan ipar, bukan? Patriark Ragnar dengan serius mengelus dagunya meskipun tidak ada setitik pun rambut. Kamu menyampaikan pendapat yang cukup bagus. Anak laki-laki itu baru berusia 20 tahun, namun dia telah berkembang sejauh ini ke tahap pengumpulan esensi. Benar-benar terpuji. Saya tentu saja akan menerima persatuan seperti itu. Dan karena dia adalah teman baikmu, ini juga memperkuat hubungan kita, bukan? Haha, sungguh langkah yang brilian.
Saya senang Anda menyetujuinya. Meskipun demikian, saya harus menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan klan manapun. Saya telah mendengar banyak hal tentang kekuatan dan prestise Ragnar, tetapi, saya memiliki kewajiban kepada tuan saya untuk membangun kembali sekte rusa surgawi. Saya harap Anda dapat memahaminya. Dion tersenyum ringan. Tentu saja, tentu saja. Murid yang berbakti sepertimu membuat iri murid lama ini. Namun, aku tetap harus bersikeras untuk melihat harta karunmu ini. Rasa penasaranku tergugah. Maukah kamu mengizinkanku melakukan layanan kecil ini? Anggap saja sebagai hadiah pertunangan keponakanku dengan teman baikmu. Hanya sedikit mahar. Senyuman Patriark Ragnar tidak memudar, tapi ketegangan di udara sepertinya berlipat ganda. Mata Raja Acachia beralih dari apa yang terlihat di bawah saat istrinya muncul di sampingnya. Aku sungguh bodoh. Edrim, apa yang terjadi? Raja Belmont bertanya dengan serius. Dia tidak pernah peduli tentang semua ini semua hanya sandiwara untuk mengalihkan perhatian kita. Apa? Sebelum Raja Belmont menyelesaikan kata-katanya, puluhan ribu prajurit tiba-tiba muncul di langit di atas stadion. Aura mereka menyesakan. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah puncak pengumpul esensi. Tapi, mayoritasnya adalah orang suci tingkat tinggi. Dan mungkin bagian terburuknya, lebih banyak lagi yang mulai berdatangan dari segala arah. Langit menjadi tertutup oleh para ahli saat Patriark Ragnar dengan santai berjalan di udara. Meski begitu, ada masalah besar lainnya. Masalah yang bisa membuat bumi terjerumus ke dalam jurang yang tak ada harapan. Bukan hanya akting Ragnars, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 558 milik mereka sendiri. Dion melihat ke atas ke langit. Dia tahu ada yang aneh dengan gerakan Patriark Ragnar, tapi dia sedang menunggu waktu agar prajuritnya mengambil posisi. Kenapa sekarang? Apa yang berubah? Mata Dion tiba-tiba berkilat menyadari, Mei Ying. Dion merasa ingin menamparkan keningnya sendiri. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan. Selama ini, Dion bertanya-tanya bagaimana reaksi Daiyu terhadap hilangnya Mei Ying. Terlepas dari kenyataan bahwa dia membunuh ahli suci mereka, setelah waktu berlalu, mereka akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Dion tidak menganggap itu penting karena Mei Ying tidak kembali dengan membawa potongan penting dari teka-teki yang dia pikir dia miliki. Karena itu, Dion merasa kemungkinan besar Daiyu akan melanjutkan rencana mereka, mengabaikan Mei Ying sepenuhnya. Alasan Dion tidak mengkhawatirkan perubahan itu adalah karena jelas sekali bahwa Daiyu menargetkan turnamen dunia. Jika ini hanya tentang mencari tanah suci Belmont, ada jutaan kali lain untuk melakukan ini. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah untuk memanfaatkan waktu ketika Raja Belmont sedang pergi. Tapi, itu jelas tidak masuk akal mengingat mereka sedang menyerang Raja Belmont saat ini. Jika itu semua tentang menghindari Raja Belmont, Patriark Ragnar tidak akan menyerang sama sekali. Menarik napas dalam-dalam, Dion menenangkan dirinya. Secara keseluruhan, dia punya terlalu banyak kartu truf yang perlu dikhawatirkan dalam situasi ini. Tapi, dia memiliki kecurigaan tersembunyi bahwa klan yang terdiri dari orang-orang yang bersedia menunggu waktu mereka selama ribuan tahun. Dan klan lain yang bersedia membayar biaya untuk mengirim keluarga cabang mereka melintasi puluhan alam semesta, tidak akan dikalahkan dengan mudah. Wajah Raja Belmont berubah marah. Ini adalah planetnya. Dia adalah penguasa tempat ini. Menyerangnya tidak lain adalah tamparan di wajahnya. Dia segera menghubungi prajuritnya. Telah mempersiapkan hal ini begitu lama. Sampai pada titik di mana dia tetap berkultivasi terpencil selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia belum siap? Sejak Ragnar terakhir kali menaklukkan gerbang bumi dan masuk ke wilayah kekuasaannya bersama para elf di belakangnya, dia sudah siap. Tapi, dia tidak mendapat tanggapan. Mereka juga siap. Raja Acachia berbicara dengan lembut. Sebagian perkataannya dimaksudkan untuk menghibur temannya, namun sebagian lainnya adalah agar mereka semua memahami kenyataan yang mengejutkan. Mungkin saja, mereka meremehkan ancaman ini. Mereka benar-benar tidak terorganisir dan terputus-putus. Mereka begitu terfokus pada entitas halus ini sehingga mereka lupa akan ancaman yang nyata dan nyata saat ini. Lebih buruk lagi, kemungkinan besar banyak bawahan mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak dapat mencoba menjelaskan situasi secara keseluruhan, itu tidak mungkin. Raja Belmont segera kembali tenang. Ini bukan waktunya untuk menyerah, dia harus menjadi raja. Jaga pesannya tetap sederhana dan lugas. Para Ragnar berusaha merebut posisi klan dewa kerajaan di bumi. Kami akan mengumpulkan semua orang dengan cara ini. Segera, aliran kehendak surgawi mulai bercabang keluar dari Skybox Belmont, mencoba memberitahu semua klan tentang apa yang sedang terjadi dan mempersiapkan diri mereka secara menyeluruh. Namun, semakin dicoba, mereka semakin menyadari bahwa klan tertentu telah sepenuhnya menutup komunikasi. Kevasitas tidak menunjukkan tanggapan, tapi, paling tidak, hal itu sudah diduga. Namun, ketika Raja Belmont menyadari bahwa Sekte Dewa Nifeus juga tidak merespons, tahtanya hancur di bawahnya.
Aku sangat buta. Bumi dimaksudkan untuk memiliki kelompok pendukung klan tingkat dewa untuk mendukung Belmont jika klan dewa kerajaan lain mencoba mengambil kendali alam semesta. Namun, dalam sekejap, bumi telah kehilangan separuh kekuatannya karena Ragnar. Patriark Ragnar berdiri di langit dengan ekspresi geli saat dia mengamati wajah Dion, tapi kemudian pandangannya beralih ke Ri dan Madeleine dengan sinar menjijikkan di matanya. Sementara semua orang fokus pada harta karun Dion dan siapa tuan rahasianya, Ragnar telah mengunci sesuatu yang lain. Bagaimana mungkin seorang pejuang tidak menjadi kuat dengan inkubator budidaya ganda yang berbakat? Faktanya adalah Patriark Ragnar telah bereksperimen pada banyak gadis sebelum dia berhasil. Dengan Tami, berusaha menemukan pasangan yang sempurna. Namun, masalah Tami adalah budidayanya terlalu lemah. Kecuali dia menjadi cukup kuat, terlepas dari afinitasnya, dia tidak akan berguna baginya. Persis seperti itulah dia sebagai individu yang sinting. Dia tidak peduli Tami adalah keponakannya, jika dia bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, dia akan memanfaatkannya. Ironisnya, beruntung bagi Tami karena dia begitu lemah. Tapi, Ri dan Madeleine berbeda. Dengan bakat mereka, dan fakta bahwa mereka bukan Ragnar yang praktis dijatuhi hukuman mati, hanya dalam 10 tahun, mereka akan cukup kuat untuk berguna baginya. Pada titik ini, harta karun Dion hampir berada di urutan kedua baginya, jika Anda mau, itu adalah cherry di atasnya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Tapi, dia harus menjaga penampilan luarnya yang ramah, jadi dia terus tersenyum tipis seiring semakin banyak prajurit yang terorganisir di langit di atas. Dion punya sedikit waktu untuk memikirkan plot menjijikkan apa yang dipikirkan Patriark Ragnar. Baginya, dia harus menemukan cara paling efisien untuk tidak hanya menjamin keselamatan istrinya, tapi juga menemukan orang lain yang perlu dia rawat. Namun, saat dia berpikir untuk melakukannya, situasi yang sudah buruk menjadi 10 kali lebih buruk. Pergerakan musuh mereka tidak lagi hanya mencakup Ragnar, Kevesitas dan Nifeus. Raja Clyde dan Raja Aumen muncul di samping Patriark Ragnar, entah bagaimana terlihat seperti sahabat. Ini tiba-tiba berubah dari perang saudara menjadi satu klan dewa kerajaan yang menghadapi dua kekuatan planet yang bersekutu dengan setengah dari kekuatan mereka sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 559 satu lagi? Ya, bukankah ini luar biasa? Dion terkekeh. Sayang sekali, jiwanya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus tahap surgawi. Pada saat itu, dia akan mampu memperbaiki bonekanya untuk mencapai tingkat puncak budidaya surgawi. Dengan kekuatan semacam itu, jika dia menggunakannya dengan cukup cerdik, kemungkinan besar bahkan ahli formasi Dao yang lebih rendah pun akan kesulitan menghadapinya. Meski begitu, Dion sepenuhnya memahami bahwa jika dia mencoba mendorong jiwanya ke tingkat seperti itu sekarang, dia akan mati. Tubuhnya terlalu lemah. Lalu ada jumlah waktu yang diperlukan untuk memperbaiki susunan rumit tersebut. Belum lagi fakta bahwa Dion belum mempelajari teori alkimia apapun yang melewati tingkat Grandmaster. Dari pemahamannya, susunan alkimia mencapai titik balik yang besar ketika jiwa Anda melangkah ke tahap surgawi. Bahkan dengan kejeniusannya, dia membutuhkan lebih dari sekedar momen untuk memahaminya sepenuhnya. Aku bisa mengeluarkan para jenderal iblis. Yang paling berbakat di antara para Sein bisa bertahan setidaknya beberapa kali melawan makhluk surgawi kaliber ini. Jika mereka bekerja sama, mungkin mereka bisa bertahan lebih lama dari itu. Tapi, apakah cerdas untuk mengungkap jenderal iblis sekarang? Hanya karena mereka bisa bertahan, bukan berarti mereka akan menang. Pada titik ini, jumlahnya akan menjadi ratusan ribu lawan 3.000. Tapi, tidak seperti gerbang itu tidak dibatasi oleh level kita. Dion harus pintar dalam gerakannya. Dia adalah pemimpin mereka. Dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan mereka sambil menempatkan mereka dalam risiko seperti ini. Akan lebih mudah untuk bermanuver dengan lebih sedikit orang untuk saat ini. Prioritas utamanya adalah melindungi Ri dan Madeleine dan pergi ke Clara. Lalu dia pergi dan menjemput Lila kecil dan Zaire. Lihatlah dirimu, perencanaan. Vidar tiba-tiba mencibir, berjalan menuju panggung. Dion berdiri dengan santai untuk berdiri di samping Tahu yang sebelumnya menghentikan pengejarannya. Tidakkah Anda melihat bahwa hal ini tidak bisa dihindari? Namun, jika kamu mengembalikan Tami kepadaku sekarang, aku bisa membiarkanmu memiliki sedikit martabat dalam kematian. Seandainya ada orang lain yang mengatakan ini, mungkin mereka telah membodohi orang-orang yang mendengarkan dengan berpikir bahwa mereka benar-benar peduli pada anggota keluarga mereka. Tapi, Dion lebih tahu. Setelah mendengar betapa bagusnya pengaruh Tami sebagai mitra kultivasi ganda, mata Vidar bersinar karena cemburu. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak memberikannya begitu saja jika dia tidak menginginkannya. Wajah Dion berubah jijik. Aku ingin memukul wajahnya. Ri menggeram, aura kehampaan hitam pekat muncul di sekelilingnya saat ekor halus berputar, menghancurkan panggung yang sudah rusak. Dia masih belum pulih dari pergolakan emosi selama 10 menit terakhir. Faktanya, ini adalah kata-kata pertama yang dia ucapkan sejak pemulihan drastis Dion.
Tapi, dia harus melangkah maju sekarang. Sementara semua orang kagum dengan kesembuhan Dion yang tiba-tiba, dia dan Madeline merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Tidak ada yang tahu lebih dari mereka betapa lelahnya Dion saat ini. Dia baru saja menghadapi pertempuran melawan alam semesta itu sendiri. Kemudian, dia mendorong jiwanya hingga batas absolut untuk mengobati luka yang seharusnya tidak bisa diobati. Dan yang lebih buruk lagi, dia masih mengalihkan sebagian kekuatan jiwanya saat ini untuk menjaga jiwa orang yang memberinya luka itu agar tidak hilang. Namun, alih-alih mengeluh atau mencari bantuan, matanya malah menghitung bagaimana dia bisa berbuat lebih banyak. Bagaimana mereka bisa merasakan apapun selain kemarahan? Bagaimana cara mengatasi ini? Pikir Dion. Dia hanya ingin mengirim Ri dan Madeline ke dalam ringnya, tetapi jika mengirim seseorang yang bertentangan dengan keinginan mereka begitu mudah, Dion tidak perlu khawatir tentang musuh lagi. Dan, sangat jelas bahwa tidak satu pun dari istrinya akan setuju untuk dikirim. Mereka terlalu kuat untuk saya tangani. Bonekanya bisa digunakan, tapi saya harus menggunakan yang lebih kuat juga. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Tapi, itu harus pada waktu yang tepat. Ketika yang lebih kuat muncul, dia pasti harus membunuh salah satu dari mereka. Jika tidak maka akan sia-sia. Selain itu, boneka-bonekanya membutuhkan bimbingan saya agar bisa efektif. Jika saya membiarkan mereka bertarung sendiri, mereka rentan ditipu. Oke, kalau begitu aku akan tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat Dion sadar bahwa semua pemikirannya sebelumnya adalah konyol. Dia begitu terbiasa bertarung sendirian, begitu terbiasa menggaruk dan mencakar dunia sendirian, hingga dia hampir lupa bahwa untuk pertama kalinya, mungkin segalanya tidak ada pada dirinya. Raja dan Ratu Acachia muncul di udara, tepat di samping Raja Belmont, Big Red dan Patriark Pakal. Mereka menghadapi musuh dengan kepala tegak. Bagi Dion, sudah lama sekali dia tidak melihat punggung yang cukup lebar untuk berdiri di depannya dan bahkan lebih lama lagi dia merasakan kehangatan yang sama muncul di dalam dirinya. Lawan mereka memiliki 9 benda langit di pihak mereka. 2 kepala klan dewa kerajaan, dan 2 klan dewa bawahan mereka, bersama dengan Patriark Ragnar, Patriark Kefesitas, dan Matriark Sekte Nifeus. Siapapun dapat melihat betapa timpangnya urusan ini. Ya, sampai kepala Elvin Sigebri dan Penatua Agung Derit muncul. Pemandangan 16 makhluk surgawi saling berhadapan sudah cukup untuk membebani dada prajurit manapun. Dalam hati, Dion penuh harapan. Terlepas dari perbedaan 2 langit, Dion sangat menyadari bahwa ibu dan ayah mertuanya memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi budidaya mereka. Tampaknya hal ini tidak sia-sia. Namun, ada hal lain yang dikhawatirkan Dion. Menurut informasi yang dia miliki, planet Mino dengan klan dewa kerajaan Sruti dan planet Nyx dengan klan dewa kerajaan Jafari bukanlah klan yang sama yang mewakili planet-planet tersebut di turnamen dunia sebelumnya. Jadi, pertanyaannya adalah apa motif mereka? Dan mungkin yang lebih mengejutkan, apakah mereka adalah musuh lain yang harus mereka hadapi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 560 baru saja dimulai. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Dion menyeringai dan mengenai mereka. Dion menoleh ke arah peringkat yang dia lawan beberapa saat sebelumnya. Aku akan menanganinya sendiri, Lionel. Suara Raja Belmont menggelegar. Api ungu menari-nari di sekelilingnya, terkadang berkedip dalam warna merah dan biru, sebelum berubah menjadi ungu normal. Singkirkan kekhawatiranmu. Anda adalah seorang Belmont. Lionel mengangguk. Ya, ayah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung bertindak. Wajah Tau Aumen berubah marah ketika api merah dan biru berkobar ke arahnya. Berani menggunakan api untuk melawanku? Saya pasti akan menunjukkan kepada Anda para Belmont apa itu api yang sebenarnya. Serangan Lionel seakan membuat seluruh stadion keluar dari kebuntuan. Itu adalah kekacauan yang kacau balau. Warga sipil yang tidak bersalah meringkuk di kursi mereka, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun, yang lebih buruk lagi, seringkali, para pejuang tidak menyadari siapa musuh mereka. Tahap awal pertempuran adalah pertunjukan pengkhianatan yang menjijikkan dan pengecut. Nifeus, Kefesitas, dan Ragnars mengambil keuntungan penuh dari pengkhianatan yang tidak diketahui ini dan pada saat yang lain mulai menyadarinya. Banyak yang sudah mati. Sruti dan Jafari sepertinya masih berada dalam keadaan terkatung-katung. Jafari tampaknya masih bingung, tidak tahu bagaimana melanjutkan kematian Raja Muda mereka. Tapi, Sruti tampaknya lebih fokus untuk memastikan Saru berhasil kembali dengan selamat tanpa sengaja terlibat dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Dion melihat pita hitam di pergelangan tangannya. Entah bagaimana selama seluruh proses, sabitnya telah menghilang. Tapi untungnya, karena jiwanya masih bertarung, dia tidak kehilangan koneksi dengan senjatanya. Bahkan, karena itulah Dion sempat bingung kenapa kunci itu memutuskan hubungannya dengan dirinya. Kepemilikan binatang atau harta selalu dilakukan melalui jiwa. Jadi, hanya karena dia berada di ambang kematian, bukan berarti kuncinya akan menyangkal dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara memenuhi kepala Dion.
Itu sangat kuno dan dalam sehingga mengejutkannya. HMPH, Anda harus bersyukur bahwa saya memutuskan koneksi. Jika bukan karena saya, orang tua itu tidak akan pernah mau membantu Anda. Terima kasih kembali. Terima kasih. Dion akhirnya keluar. Tapi, tidak ada lagi respon dari suara tersebut. Tampaknya sudah hilang sekarang. Dion, Madeline memandangnya dengan cemas. Ini bukan waktu terbaik untuk keluar, terutama karena Vidar dan Thor sedang menuju ke sana. Sebelum Dion sempat menjawab, Raja Belmont tiba-tiba berbicara, saya yakin Anda semua sadar bahwa kita tidak bisa bertarung di sini. Apapun yang Anda inginkan akan lama hancur. Demi kepentingan kami tidak melakukan hal tersebut. Sepakat. Patriark Ragnar tersenyum ramah sebelum sosoknya melayang ke langit. Dalam sekejap, 16 angka telah menghilang. Sesuatu dalam diri Dion tidak bisa tidak memikirkan betapa kerennya apa yang baru saja dilihatnya. Di tengah pertarungan hidup dan mati, namun yang ada di pikirannya hanyalah betapa menakjubkannya bertarung di luar angkasa. Tidak kusangka perhatianmu akan terganggu sekarang. Vidar tidak menunggu, dia segera mengeluarkan bentuk terkuatnya. Seekor manusia mamut setinggi 20 meter datang meluncur ke arah Dion, diiringi sambaran petir Thor yang datar. Dion mengalihkan pandangan santai ke arah Vidar, hampir memberinya tatapan tidak percaya. Benarkah? Sejujurnya, jiwaku merasa sedikit lelah. Tapi, kamu terlalu lemah untuk menahannya. Kulit Dion memerah saat dia segera melompat ke puncak aksi pertama kehendak Kaisar Iblis. Tinjunya melesat ke depan, disertai dengan keinginan luar angkasa yang menusuk. Namun, sebelum tinjunya mengenai, dia merasakan bahaya yang seharusnya tidak dia alami. Indranya berada pada level lain sekarang. Dengan jiwanya yang telah mencapai puncak tahap suci, cukuplah untuk mengatakan bahwa hanya ada sedikit yang tidak dapat ditangkap oleh indera keenamnya. Dan saat ini, rasanya sangat tidak enak untuk meremehkan Thor. Dion segera menarik tinjunya, memegang pinggang Ri dan Madeline dan melompat mundur saat busur petir merah meledak ke tempat dia baru saja berada. Pasti ada cara lain Ragnar mengendalikan mereka. Jika itu sesederhana sebuah arai, aku pasti sudah merasakannya sejak lama. Dia tidak punya alasan untuk menyerangku dengan begitu kejam ketika dia tahu aku membawa saudara perempuannya bersamaku. Sesaat kemudian, tinju Vidar menghantam tempat yang sama, menyebabkan seluruh arena berguncang karena beban tinjunya. Bukan karena serangannya lebih kuat, atau Dion akan menghindar karena dia bukan Thor. Itu karena kendalinya hampir tidak ada. Dia memiliki begitu banyak kekuatan namun tidak tahu bagaimana memfokuskannya. Dion mengerutkan kening. Ri, Madeline, saya pikir kalian berdua bisa menangani Vidar sendirian. Aku tidak boleh diganggu olehnya saat melawan Thor karena aku terlalu lelah untuk menggunakan niat matiku saat ini. Stamina yang diperlukan untuk menggunakan hukum tertinggi pada awalnya sangat tinggi. Itu sangat menguras konsentrasi dan jiwa Anda. Namun, untuk menggabungkannya dengan efek korosif pasif, ki kematian harus dimulai, dan Anda akan mendapatkan hukum yang hampir lebih merepotkan daripada manfaatnya. Dan itu belum lagi tekanan besar yang akan ditimbulkan oleh hukum tertinggi tingkat niat. Dion sama sekali tidak tahu apakah tubuhnya dapat menangani ki kematian tingkat niat kedua saat ini. Secara teknis, dia seharusnya tidak menggunakan niat sebelum tahap pengumpulan esensi dimulai. Jika bukan karena dasar yang kuat dari budidayanya, itu tidak mungkin. Pikiran untuk menggunakan jenderal iblisnya untuk menaklukkan Thor terlintas di benaknya. Tapi, ada sesuatu yang memberitahu Dion bahwa jika dia tidak melawan Thor secara pribadi, dia tidak akan pernah tahu apa yang mengikatnya saat ini. Ri dan Madeline mengangguk, memandang ke arah Vidar dengan rasa jijik yang jelas terlihat di wajah mereka. Mungkin sendirian menangani peringkat 10 besar akan terlalu berat, tapi bersama-sama, mereka tidak menemukan masalah dengan hal itu. Namun, tanpa sepengetahuan Ri dan Dion, Madeline menyembunyikan kelelahannya sendiri. Dengan evolusi niat surgawi karena sifatnya yang tidak egois, Dion bukanlah satu-satunya yang harus menghadapi tekanan hukum tertinggi baru-baru ini. Tapi, yang lebih buruk lagi, hukum tertinggi Madeline berada pada level niat, dan kurangnya staminanya saat ini menunjukkan hal itu. Ayo pergi, mata Dion menyipit, fokus pada sosok Thor di udara di belakang Vidar. Pertempuran baru saja dimulai.